Halo, perkenalkan nama saya Joni Manik dengan NIM 14S22042 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan OSI model dan fungsi setiap layer. Apa itu OSI model? OSI model sendiri adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan cara data dikirim dan diterima melalui jaringan. OSI model dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984. OSI model bertujuan untuk menciptakan interoperabilitas antar vendor perangkat jaringan. OSI model terdiri dari 7 lapisan atau layers yang memiliki masing-masing fungsi spesifik. Mengapa OSI model itu penting? OSI model penting gara- eh, dikarenakan yang pertama, menyediakan standar komunikasi antar perangkat yang berbeda. Yang kedua, membantu memahami proses komunikasi data dalam jaringan. Yang ketiga, mendeteksi dan memperbaiki masalah jaringan dengan lebih mudah. Yang keempat, membagi tugas jaringan ke dalam lapisan-lapisan untuk efisiensi dan modularitas. OSI model juga terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer bertanggung jawab untuk transmisi bit mentah melalui media fisik. Fungsinya yaitu mendefinisikan spesifikasi hardware seperti jenis kabel, konektor, dan sinyal elektrik. Adapun komponen dari physical layer yang terkait seperti kabel UTP, fiber optik, konektor RJ45, dan perangkat repeater. Contohnya seperti sinyal listrik pada kabel atau gelombang elektromagnetik pada jaringan nirkabel. Yang kedua, data link layer. Data link layer menyediakan komunikasi bebas error antara perangkat dalam jaringan lokal. Data link layer mengatur format data ke dalam frame untuk transmisi. Data link layer juga menangani MAC atau Media Access Control Address untuk identifikasi perangkat dan juga mendeteksi dan perbaiki kesalahan pada layer ini. Adapun contoh-contoh dari data link layer adalah seperti switch, Ethernet, Wi-Fi 802.11, dan lain-lain. Yang ketiga, network layer. Network layer bertanggung jawab untuk routing data dari sumber ke tujuan melalui banyak jaringan. Fungsinya yaitu pengalamatan logis menggunakan IP address. Network layer juga memastikan data sampai ke tujuan yang benar dengan memilih jalur terbaik. Contoh-contoh dari network layer adalah yang pertama router, yang kedua IPv4, IPv6, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer. Transport layer mengatur pengiriman data end-to-end antara pengirim dan penerima. Yang kedua, memastikan data diterima dalam urutan yang benar dan tanpa duplikasi. Yang ketiga, menyediakan kontrol aliran dan kontrol error. Adapun contoh penggunaan transport layer seperti yang pertama, stream video UDP dan transfer file menggunakan TCP. Yang kelima, session layer. Session layer berfungsi untuk mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Tapi fungsi utamanya di sini yaitu memulai, mengatur, dan mengakhiri sesi komunikasi. Session layer juga menyediakan sinkronisasi untuk memastikan data diterima tanpa gangguan. Contoh-contohnya seperti SMB atau Server Message Block, yang kedua RPC, yang ketiga NetBIOS, dan lain-lain. Yang keenam, Presentation Layer. Presentation Layer bertanggung jawab untuk mengubah data menjadi format yang dapat dimengerti oleh aplikasi. Presentation Layer juga menangani tugas enskripsi, deskripsi, kompresi, dan dekompresi data. Adapun contoh penggunaan Presentation Layer yaitu mengubah data JPEG untuk ditampilkan sebagai gambar atau MP3 untuk diputar sebagai audio. Adapun contohnya dari Presentation Layer adalah format data JPEG, MP3, SSL atau TLS untuk enskripsi data, dan lain-lain. Yang terakhir, Application Layer. Application Layer adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Fungsi utamanya yaitu memberikan antar muka
untuk aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Adapun contoh aplikasi dari application layer sendiri adalah browser web, aplikasi email, dan klien FTP. Adapun contoh-contohnya seperti HTTP untuk browsing, FTP untuk transfer file, SMTP untuk transfer email, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan eh, bahwa OSI model sendiri dari tujuh lapisan membantu memahami jaringan secara terstruktur dan modular, di mana setiap lapisan memiliki fungsi spesifik untuk komunikasi data. Sekian presentasi saya, sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.